Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, zid tawli wal fadli wal ihsan, alladhi hadana lil iman wa faddalana dinan ala sairil adyan, wa manna alayna bi irsalihi ilayna أقرم خلقه عليه وأفضله لديه حبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. طيب أبنائي طلبة المعهد كيس الأمة، الحمد لله في هذه الليلة المباركة نبدأ تعليم الكتاب التبيان في أدب حملة القرآن الذي ألفه الإمام محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي الشافعي. نبدأ هذا التعليم بعد أيام عطلتكم، وهذا التعليم سنلقي إليكم باللغة الإندونيسية. نعم، تسهيلا لي وتفهيما لكم وتفهيما للمشاهدين في Facebook. Bagaimana anakku? Alhamdulillah pada malam hari ini, di malam yang penuh keberkahan ini, setelah kita menunaikan salat isya berjamaah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima salat kita, doa kita. Pada malam hari ini kita mulai kembali kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Muhyi Din Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, karangan Imam Nawawi. Setelah hari libur kalian, ini merupakan kajian pertama, dan insya Allah kajian ini kita laksanakan setiap hari Selasa malam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu Al-Babur Rabi' fi Adabi Muallimil Qur'ani wa Muta'allim. Jadi bab Rabi' ini yaitu bab tentang adab pengajar dan pelajar Al-Quran. Abuya ingin mendengar latihan kalian untuk membaca. Karena kemarin beberapa waktu lalu kita sudah menyampaikan short course untuk cara cepat membaca kitab turos atau kitab yang tidak bersyakal, al-kitabah ghairu musyakkalah, gitu ya. Sekarang silakan dibaca. Jadi anak-anakku baca, kemudian Buya baca, kemudian diterjemahkan dan dijelaskan. Ya, silakan. Pertama kali tolong dibaca Al-Qais Sabit. Silakan. Al-Babur Rabi'u fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimihi. Hadal babu al-babaini ba'duhu wa maksudul kitabi wa huwa tawilun muntasirun jiddan wa ana usiru ila maqasidihi wa muhtasiratun fi fusulin liusahil hifdahu wa dabtahu insyaallah ta'ala. Pakai yang itu napan. Itu kan masih ada satu.
Nih, fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allim. Jadi di adab bab Rabi ini adalah membahas tentang adab pengajar dan pelajar Al-Qur'an. Tadi bacanya benar semua? Benar semua? Alhamdulillah. Hadzal bab ma'al babaini ba'dahu huwa maqsudul kitab. Jadi bab ini beserta dua bab setelahnya merupakan maksud dari kitab ini. Maksudnya apa? Bab keempat, bab kelima, dan bab keenam ini merupakan latar belakang, merupakan yang melatar belakangi kenapa Imam Nawawi itu menulis kitab At-Tibyan fi Adabil Qur'an. Wa huwa tawilun muntashirun jiddan. Dan bab ini sebenarnya itu pembahasannya itu panjang lebar. Tawilun itu artinya adalah apa? Panjang. Muntashirun itu artinya apa? Luas. Jadi artinya apa? Pembahasan bab ini pembahasannya itu panjang lebar, atau panjang luas, panjang lebar sekali. Jiddan, di situ ada penekanan, adanya jiddan. Jadi pembahasannya sangat panjang dan lebar. Wa ana ashiru ila maqasidihi mukhtashiratun fi fusulin. Wa ana ashiru ila maqasidihi. Dan saya menunjukkan kepada beberapa maksud, beberapa yang dimaksud oleh bab ini. Mukhtasirah secara ringkas, fi fusulin di dalam beberapa subbahasan. Liyusahhila hifdzuhu wa dhabtuhu insyaallah taala, supaya memudahkan untuk menghafalkannya, kemudian menguasainya insyaallah taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku, santri-santri Pondok Modern Kaisar Umar, jadi bab keempat ini adalah bab yang membahas tentang adab seorang guru dan murid yang mempelajari Al-Qur'an. Bab ini dan ada dua bab setelahnya. Artinya apa? Bab keempat, bab kelima, dan bab keenam. Ini memberikan gambaran tentang maksud dari kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran. Jadi yang melatar belakangi Imam An-Nawawi menyusun kitab fi Adabil Quran ini terdapat pada bab keempat ini, dan bab kelima, dan bab keenam. Dan pembahasannya sebenarnya sangat panjang dan luas. Oleh karena itu, di dalam kitab fi adabi fi at-tibyan, di dalam kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Quran ini, Imam Nawawi menyusun dalam bentuk penjelasan secara ringkas, dalam bentuk apa? Sub-sub bahasan, dalam beberapa sub-sub bahasan, fusul fi fusulin, dalam fusul. Untuk apa? Liyusahhila hifzuhu wa dhabtuhu, untuk memudahkan siapa? Untuk memudahkan siap guru dan juga murid-murid atau pelajar yang mempelajari Al-Quran itu untuk menghafalkannya dan menguasainya. Wa dhabtuhu, dan menguasainya insyaallah taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala.
Baik, dilanjut. Faslun. Yusuf, tolong dibaca Yusuf. Awwalu ma yanbaghi lil muqri'i wal qari'i ayyaqsida bidzalika radhiyallahu ta'ala. Qala Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimu sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah ayyul millatil mustaqimati. Wa fi as-sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa wa hadal hadisu min usulil islami. يكفيك. كيف القراءة؟ صحيح؟ Alhamdulillah. Awal ma yanbaghi faslun atau fasal atau sub bahasan. Awal ma yanbaghi lil mukri'i wal qari'i. Yang utama, yang pertama, seyogianya bagi seorang guru, mukri itu pembaca yang membacakan. Artinya siapa? Guru. Wal qari'i, dan orang yang membaca. Siapa? Yaitu pelajar. Ayaqsida bidzalika radhiyallahu ta'ala, hendaknya apa? Memaksudkan, meniatkan dengan itu untuk mendapatkan ridhallahi ta'ala. Ayaqsida bidzalika ridhallahi ta'ala. Jadi awwalu ma yanbaghi lil mukri'i wal qari'i ayaqsida bidzalika ridhallahi ta'ala. Yang pertama disampaikan ini oleh Imam Nawawi, hendaknya seyogyanya, yang bagi itu artinya adalah seyogyanya, seharusnya, semestinya, lil mukri, bagi seorang mukri atau seorang guru, wal qari'i, dan pembaca, dan seorang, maksudnya itu adalah seorang pelajar atau murid, itu untuk meniatkan belajarnya itu, mengajarnya dan belajarnya itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru, dan kalian itu tidak diperintahkan illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mukhlishina, dengan apa? Dengan ikhlas, lahuddin, mukhlishina lahuddin, ikhlas baginya agama, hunafa, yaitu baginya agama yang hunafa. Hunafa itu jamak daripada al-hanif, yang artinya adalah al-mustaqim. Jadi kalian itu tidak diperintah kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, lahu, yaitu Allah itu ad-din, lahuddin. Allah itu memiliki agama. Agama yang bagaimana yang dimiliki Allah? Yaitu agama hunafa. Agama yang hunafa. Kalau dalam bahasa ini artinya, secara bahasa, hunafa itu artinya, itu adalah jamak daripada kalimat atau kalimat apa? Al-hanif, yang artinya adalah al-mustaqim. Jadi hunafa itu adalah apa? Agama yang lahuddin hunafa, yaitu dia memiliki agama yang lurus. Wa yuqimuna salata,
dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu merupakan agama yang lurus. Makanya al-millatul mustaqimah, yaitu ajaran yang lurus. Baik anak-anakku dan para pemirsa akun Facebook Pondok Modern Baitul Umam. Jadi di paragraf ini Imam Nawawi menyampaikan bahwasanya yang perlu, yang seyogianya diperhatikan bagi seorang pengajar atau guru dan seorang pelajar atau murid di dalam mempelajari Al-Quran, ayyaqsida bidzalika ridallahu ta'ala, untuk apa? Meniatkan, menunjukkan ke semua yang dilakukan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhlas. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat apa? Surat Al-Bayyinah ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Jadi firman Allah dalam surat Al-Bayyinah itu menjelaskan, wa ma umiru, dan kalian tidak diperintahkan illa liya'budullah, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mukhlishina, yaitu dengan ikhlas, lahuddin, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki agama hunafa, agama yang lurus, yamilu ilal haq, yang cenderung kepada kebenaran, wa yuqimus sholata, dan menegakkan sholat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, yang demikian itu merupakan agama yang lurus. Baik itu. Baik, istamir al-qiraah. Man yuridul istimrar? Man? Mumtaz. Baik, fadhal Mumtaz. Iqra. Warwaina an ibni Abbas. Nah, wa fi sahihain khalas. Kurang. Baik, ini belum dijelaskan dulu. Wa fi sahihain an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam dua kitab sahih, maksudnya wa fi sahihain ini adalah kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Di dalam kitab ini menukil sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu tergantung apa yang diniatkan. Wa hadzal hadisu min usulil Islam, dan hadis ini merupakan pokok ajaran Islam. Dia anak-anak sekalian, Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in Nawawiyah juga telah menjelaskan ini, hadis ini, bahwa hadis ini merupakan pokok pangkal daripada ajaran Islam, di mana hendaknya itu Pak, apapun yang kita kerjakan itu tergantung niat yang ada dalam diri kita. Kalau engkau niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kamu akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kamu niatnya itu di selain Allah dan Rasulnya, ya kamu mendapatkan apa yang kamu niatkan. Latar belakang hadis ini itu kenapa? Ini kan menggambarkan adanya hijrah, ya kan? Ada hijrah, kemudian ada sahabat yang niatnya itu tidak lurus. Dia niatnya ikut hijrah Rasulullah ke Madinah itu karena ingin apa? Ingin menikahi wanita.
seorang sahabiah yang ikut apa? Ikut hijrah. Makanya kan tulisan man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan Allah dan Rasul. Wa man kanat hijratuhu ila imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi siapa yang hijrahnya itu karena ingin menikahi wanita, maka dia mendapatkan apa yang dituju. Gitu sih. Makanya pembahasan niat ini penting sekali. Pembahasan itu apa? Harus ikhlas dalam setiap amalan ibadah kita. Itu penting sekali. Makanya kalau ditarik di dalam pondok kita ini, kita menyampaikan ada panca jiwa pondok. Di mana panca jiwa pondok kita, yaitu pondok modern Kristen, memiliki panca. Yang pertama itu apa? Keikhlasan. Gitu ya kan? Apa? Panca jiwa yang pertama apa? Keikhlasan. Al-ikhlas. Maksudnya apa? Maksudnya kiainya, guru-guru yang mengajar di pondok ini terlebih dahulu harus meluruskan niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Guru kiainya ikhlas, guru-gurunya ikhlas, membimbing kalian, mendidik kalian, mengarahkan kalian, mengajari kalian. Itu harus. Kemudian kalian, anak-anakku sekalian, sebagai pelajar, sebagai murid, sebagai orang yang menuntut ilmu di pondok ini juga harus ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas untuk dibimbing, ikhlas untuk diarahkan, ikhlas untuk apa? Dididik, ikhlas untuk ditempa. Karena anak-anakku pondok di sini bukan untuk dicetak sebagai orang biasa, tapi kalian di sini itu disekolahkan, dititipkan, diamanahkan orang tua kalian kepada kami untuk dicetak, dijadikan tunas ulama ukhrawi yang memiliki legitimasi. Makanya tujuan yang kalian capai, tujuan yang ingin kalian raih itu tidak akan kalian capai kalau kalian tidak terlebih dahulu menanamkan keikhlasan dalam diri kalian, keikhlasan dalam menuntut ilmu, keikhlasan dalam menerima arahan, keikhlasan dalam menerima pelajaran, keikhlasan dalam menerima bimbingan kiai, bimbingan para guru, keikhlasan dalam menerima pendidikan yang diberikan kepada kalian. Ini penting. Jadi dua-duanya ini harus ikhlas. Ya. Ikhlas, gurunya ikhlas, murid-muridnya juga harus ikhlas. Ada lima, ada mablun. Ya, jadi jelas ya. Karena ikhlas itu menurut penjelasan Imam Nawawi itu ada min usulul Islam, pokok pangkal dari ajaran Islam. Yang akan apa? Dari pangkal itu, kalau pangkalnya baik, akarnya baik, akan apa? Menghasilkan batang yang baik, dahan yang baik. Gitu. Kalau ikhlas niatnya, insya Allah batangnya baik, dahannya juga baik. Jelas ya? Baik, dilanjut, dibaca. Mumtaz. Wa ruwaina an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala inna ma yahfazur rajulu ala qadri niyatihi wa an ghairihi inna ma yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Wa ruwaina anil ustadzi Abil Qasimi al-Qusairi rahimahullahu ta'ala qala
Al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrubu ila Allah ta'ala duna syai'in akharin min tasannu'i li makhluqin au iktisabin mahmadatin indan nasi au mahabbatin madhin minal khalqi au makna minal ma'ani siwat taqarrubi ila Allah ta'ala. Qala yasihu ayyaqala al-ikhlasu ayyuqala al-ikhlasu tasfiyatul fi'li an mulahadzatil makhluqina. Yakfikan. Waruwaina. Jadi ada guru itu yang membacanya warawaina, ada juga guru sanad yang membacanya itu waruwaina. Jadi kalau dibacanya warawaina berarti telah meriwayatkan kepada kami. Tapi kalau bacanya waruwaina telah diriwayatkan kepada kami. Jadi waruwaina an Ibni Abbasin, dia telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah ridho kepada keduanya. Qala, berkata, innama yahfadur rajulu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seseorang itu yahfadur rajulu, sesungguhnya orang itu menjaga menurut ukuran niatnya, ala qadri niatnya, tergantung niatnya. Wa an ghairihi, dan yang lainnya. Innama yu'tan nasu ala qadri niyatihim. Sesungguhnya manusia itu diberi sesuai dengan niat mereka. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya ini maksudnya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas menyampaikan innama yahfadur rajulu ala qadri niyati. Jadi seseorang itu memiliki perhatian terhadap sesuatu itu tergantung niat yang ada pada dirinya. Penjagaan seseorang kepada sesuatu tergantung niat. Dan dari yang lainnya, maksudnya dari yang lainnya, pendapat yang lainnya atau riwayat yang lainnya, dikatakan innama yu'tan nasu ala qadri niyatih. Jadi orang itu akan diberikan sesuai niat mereka, gitu ya, sesuai niat mereka. Oleh karena itu, kalau niatnya itu untuk yang lainnya, ya dia akan mendapatkan yang lain. Kalau dia niatnya itu ingin dipuji, ya pujian yang didapat. Ridho Allah nggak didapat. Kalau niatnya ingin mendapatkan ridho Allah, dia akan menjaga, akan memperhatikan perbuatannya, ucapannya, hatinya itu dalam rangka untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi niatnya. Kalau ridho Allah yang ingin dicapai, maka dia senantiasa hatinya, ucapannya, perbuatannya itu dilakukan dalam rangka untuk lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kenapa? Karena yang lainnya juga menyampaikan, meriwayatkan innama yu'ton nasu ala qadri niyatim. Karena sesungguhnya manusia itu akan mendapatkan sesuai niat mereka. Kalau niatnya Allah, ridha Allah, ya dapat ridha Allah. Tapi kalau niatnya itu di selain Allah, ya dia seperti cerita sahabat tadi ya. Dia hijrah nggak karena Allah, tapi karena harta, karena wanita yang dinikahinya, ya dia mendapatkan apa yang dituju itu. Nah kita mestinya ya sebagai guru dan juga sebagai murid harus menanamkan ikhlas. Pertanyaannya sekarang begini, apa sih itu ikhlas? Gitu ya. Ikhlas, kita bolak-balik ngomong ikhlas itu ringan diucapkan di lisan, tapi berat untuk dijalankan.
Nah, untuk itu ikhlas itu apa? Kita coba lanjutkan bagaimana penjelasan para ulama tentang ikhlas. Silakan dibaca. Siapa yang membaca? Adli. Baik. Wa an Huzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala qala al-ikhlasu istiwa'u af'alul abdi fi zahiri wal batini. Wa an Zinnuni rahimahullahu taala qala salasun minal alamatil ikhlasi istiwa'ul madhi wa zammi minal amati wa nisyani ru'yatil amali fil a'mali wa iktidai sawabul a'mali fil akhirati. Awal yang paragraf tadi belum dijelaskan Buya ya. Wa ruwaina 'anil ustad. Wa ruwaina 'anil ustad Abil Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala. Dan diriwayatkan kepada kami dari Ustaz Abil Qasim Al-Qushairi, dari Qushairi rahimahullahu taala, Allah memberikan rahmat kepadanya, qala berkata, al-ikhlasu ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Yang namanya ikhlas, ikhlas itu adalah ifradul haqq, menyendirikan kebenaran. Ifradul haqq, menunggalkan, mensatukan kebenaran. Fit ta'ati bil qasdi, di dalam ketaatan secara sengaja. Jadi namanya ikhlas itu orang yang mensengajakan untuk mensatukan kebenaran dalam ketaatan. Itu namanya ikhlas. Yang dimaksud dengan ifradul haq itu ya ifradullah fit ta'at, yaitu satukan Allah di dalam ketaatan secara sengaja. Artinya apa? Orang ikhlas itu adalah orang yang dengan sengaja melalui hatinya dan juga perbuatannya, dia mensengajakan diri hanya mengesahkan Allah dalam ketaatan, hanya mengesahkan Allah, menyatukan Allah dalam tujuan. Itulah yang namanya ikhlas. Jadi kita itu dikatakan ikhlas apabila kita berbuat karena hanya bertujuan ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maksudnya apa ini ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi? Jadi dijelaskan, wa huwa ayyurida bi ta'atihi at-taqarrub. Bukan at-taqarrub ya, at-taqarrub. Jadi maksudnya itu dia menginginkan dengan kataannya itu at-taqarrub. Wa yurida bi ta'ati at-taqarrub. Dia menginginkan, menghendaki melalui ketaatannya itu dia mendapatkan apa? At-taqarrub, untuk mendapatkan kedekatan ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, duna syai'in akharin, tanpa sesuatu yang lain. Itu maksudnya. Jadi maksud daripada ifradul haqqi fi ta'ati bil qasdi, yaitu mensatukan kebenaran dalam ketaatan dengan sengaja, itu adalah apa? Dia menginginkan melalui ketaatannya itu dia mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Duna syai'in akhar, tanpa menginginkan sesuatu yang lain. Jadi yang diinginkan cuma Allah, yang diinginkan cuma kedekatan dengan Allah, bukan yang lain. Terus yang dimaksud dengan tidak menginginkan atau tidak menghendaki yang lainnya itu apa maksudnya? Makanya Al-Ustadz Abil Qasim Qushairi melanjutkan, min tasannu'in li makhluqin. Jadi keinginan atau kehendak lain yang lain itu adalah seperti apa? Tasannu'in lil makhluqin, yaitu dari bikinan makhluk. Maksudnya bikinan makhluk. Tasannu ini adalah apa?
dari bikinan manusia. Bikinan apa maksudnya? Dia tidak pencitraan. Minta sanuin makhluk itu dia tidak mencari bikinan perilaku bikinan makhluk. Maksudnya apa? Ya yang diperbuat oleh makhluk itu apa? Jadi minta sanuin makhluk. Artinya apa? Dia tidak menginginkan dari ketaatan yang dilakukan itu untuk membangun pencitraan. Ya, di zaman sekarang ini semuanya serba pencitraan. Ya. Wah, pencitraan biar dianggap merakyat, gitu ya. Wah, biar dianggap takwa. Dia kalau sholat ingin jadi imam, padahal bacaannya banyak yang salah. Ini dilakukan apa? Minta sanuin, dilakukan karena melakukan itu karena apa? Minta sanuin makhluk, karena dia melakukan itu untuk pencitraan. Oh, biar dianggap pilihlah saya, karena saya ini bisa ngimami loh. Atau biar dianggap itu merakyat, tidak ini enggak apa? Biar pekerja keras, masuk gorong-gorong, dipanggil wartawan untuk foto gitu. Biar pencitraan, dia ini pekerja keras, dia ini merakyat. Kemudian biar dianggap ini pakai pakaian yang serba sederhana, kan gitu ya. Biar dianggap sederhana. Rakyat sangat perhatian bang rakyat. Ternyata kebijakan yang dikeluarkannya bukan malah membuat rakyat sejahtera, tapi malah membuat rakyat menderita. Itu contoh. Kok melebar sana. Jadi menginginkan yang lain selain kedekatan dengan Allah itu maksudnya menginginkan buat apa? Bikinan manusia, bikinan makhluk, yaitu apa? Untuk mendapatkan citra. Au iktisabi mahmadatin 'indan nas, atau untuk mendapatkan pujian dari manusia. Wah, anak-anakku ini belajar mau hafal Al-Quran atau apa? Kenapa kamu hafal? Saya ingin dipuji orang. Itu berarti apa? Ada kehendak, ada keinginan yang ada dalam diri kalian selain keinginan kedekatan dengan Allah SWT. Au mahabbati madhin minal khalqi, atau menginginkan cinta pujian dari minal khalq, dari ciptaan, yaitu dari manusia. Aw makna minal ma'ani siwa taqarrub ila Allah Ta'ala, atau memiliki makna tujuan dari berbagai macam tujuan selain kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingin mendapatkan makna, tujuan bisa, ingin mendapatkan pemaknahan gitu. Supaya kamu itu dimaknai tadi itu, dimaknai keren, dimaknai merakyat, dimaknai ini, dimaknai oh orang yang soleh, dimaknai gitu. Itu maksudnya makna minal ma'an. Ya, siwa taqarrub ila Ta'ala. Jadi yang namanya ikhlas itu menurut Ustadz Abi Qasim Al-Qushairi itu adalah apa? Mengesahkan, menyatukan kebenaran dengan ketaatan secara apa? Secara sengaja. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu adalah dia menginginkan melalui ketaatannya itu kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak menginginkan atau mengharapkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu apa? Seperti tadi ingin dicitrakan baik, seperti ingin dia melakukan perbuatan atau melakukan ibadah supaya mendapatkan pujian, atau dia senang dipuji. Inilah contoh-contoh sesuatu yang lain yang lain.
selain kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala wa yasihu ayyuqala, dan dikatakan dan dapat dibenarkan untuk dikatakan al-ikhlasu, ikhlas itu adalah tasfiyatul fi'li an mulahadhatil makhluqin, atau dengan kata lain yang lebih ringkas dari yang disampaikan Ustadz Abil Qasim Al-Qusairi, yang namanya ikhlas itu adalah apa? Tasfiyatul fi'li, membersihkan perbuatan atau menjernihkan perbuatan an mulahadhatil makhluqin, dari mencari perhatian makhluk, itu dari mencari perhatian manusia. Jadi yang namanya orang ikhlas itu apa? Dia perbuatannya itu bersih dari niatan untuk mencari perhatian manusia. Jelas? Paham tuh? Baik. Terus tadi sudah dibaca satu paragraf sama Adli. Wa an Hudzaifah al-Mar'ashi, dari Hudzaifah al-Mar'ashi rahimahullahu taala, Allah merahmatinya, al-ikhlasu istiwa'u af'alil abdi fi dhahiri wal batin. Dari Hudzaifah al-Mar'ashi, Allah merahmatinya, ikhlas menurut Hudzaifah al-Mar'ashi itu, yang namanya ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi, yaitu kesesuaian, adanya kesesuaian perbuatan seorang hamba fil zahiri wal batin, dalam kondisi nampak maupun dalam kondisi tidak nampak, di zahir perbuatannya maupun di hatinya. Jadi ada kesesuaian apa yang nampak dan apa yang ada di batinnya. Apa yang nampak berupa perbuatannya dan apa yang ada niat di dalam hatinya itu sama. Apa yang ada di hati dan apa yang nampak itu sama. Ya. Jadi istiwa af'alil abdi fil zahiri wal batin, adanya kesesuaian perbuatan hamba dalam kondisi nampak maupun dalam kondisi tidak nampak, al-batin. Ya, itu menurut siapa? Hudzaifah al-Mar'ashi, kesesuaian perbuatan hamba di dalam fil zahir dan batin, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu sama. Wa an Dhinnuni rahimahullahu ta'ala qala, dan dari Dhinnun, Allah memberikan rahmat kepadanya, qala, berkata, salasun min alamatil ikhlas, ada 3 tanda ikhlas, ada 3 pertanda ikhlas. Yang pertama adalah istiwa'ul madhi wa dhammi minal 'amati, adanya kesesuaian. Istiwa adanya apa? Kesesuaian pujian, wa dhammi, celaan, minal 'amati, dari khalayak umum. Maksudnya gimana ini? Jadi seorang itu sama saja, baik dia itu mendapatkan pujian orang maupun dapat celaan orang, dia itu tetap melakukan apa yang mesti dilakukan. Contoh gitu, dipuji oleh gurumu, kamu tetap setoran hafalan Quran. Dicela temanmu, kamu tetap juga setoran. Tanpa adanya pujian dan adanya celaan itu apa? Tidak menjadikan dirimu itu apa? Luntur gitu. Kalau dipuji semangat, kalau dicela males gitu. Nggak gitu. Makanya apa? Ada istiwa'ul
istiwa'ul madhi wa dhammi minal amal. Adanya kesesuaian pujian dan celaan dari keumuman, dari halayak umum. Jadi kamu itu menjalankan aktivitas ini, menuntut ilmu ini, belajar, menghafal Quran, setoran, dipuji, ya tidak menjadikan kamu itu gede rumongso, gitu ya. Apa gede rumongso bahasa Indonesia? GR, sama aja GR ya, gede rumongso maksudnya, gede rasa. Tapi kalau dicela, dapat celaan, kemudian apa? Dia baper. Terus enggak ini. Biasanya setor 1 halaman setiap hari karena dicela temennya, diejek temennya, kemudian nggak mau setor. Itu berarti apa? Tidak ada kesesuaian antara pujian dan celaan. Jadi orang ikhlas itu dicela, dipuji ataupun dicela nggak ada ngaruhnya, nggak terpengaruh, tetap aja. Itu yang pertama. Wanisyanu ru'yatil a'ma wanisyanu ru'yatil amali fil a'mal. Dan ciri yang kedua, orang ikhlas itu apa? Melupakan melihat perbuatan dalam berbagai macam perbuatan. Ciri yang kedua itu, orang yang ikhlas itu apa maksudnya? Nisyanul amal, dia melupakan. Nisyanul ru'yatil amal, dia melupakan melihat amalan dari berbagai amalan yang telah dilakukan. Jadi orang ikhlas itu tidak hitung-hitungan. Orang ikhlas itu tidak suka ungkit-ungkit kebaikan yang pernah dilakukan. Orang ikhlas itu tidak mau melihat perbuatan baik yang sudah pernah dia lakukan. Itu nisyanu ru'yatil amal, nisyanu ru'yatil amal minal amal fil amal. Ciri yang kedua, melupakan melihat perbuatan baik yang pernah perbuatan baik dari berbagai perbuatan yang pernah dilakukan. Dia itu melupakan. Contoh begini, kamu pernah ngasih sabit, pernah ngasih Fadil itu makanan. Pas waktu itu Fadil tuh nggak punya duit, gitu ya. Lemes saja karena Sabit ini baik sama Fadil. Dil, kenapa Dil? Kamu kok sedih aja? Kok manyun aja? Anak mau fulus, main di fulus. Saya nggak punya duit ini. Oh, main dah fulus. Anak Aidon, laisali fulus, lakin indi at'imatun kathir. Saya juga sama, nggak punya duit, tapi saya punya makanan banyak. Anta turid atau apa? Fadil, anta turid atau apa? Murid. Nah, saya dikasih, wah, akhirnya cerah lagi. Ini perbuatan baik kan, sedekah. Ternyata kalau orang ikhlas itu apa? Dia itu melupakan karena pernah memberikan kebaikan kepada temannya. Kalau ikhlas. Atau bisa jadi kamu pernah temanmu utang kamu gitu. Terus nggak punya duit, temanmu nggak punya duit, hutang kamu, gitu. Kamu nolong ngasih pinjaman. Ya wis, dianggap kalau sudah ini di hatimu ini, saya menolong. Kalau bisa yang di sahur dibayar hutangnya, ya alhamdulillah, nggak dibayar ya saya sedekahkan gitu. Kalau orang yang ikhlas itu apa? Dia melupakan perbuatan baik yang pernah dilakukan. Dia nggak suka ungkit-ungkit, gitu ya, nggak suka ungkit. Fadil, kamu itu kalau dibilang ingat dong, waktu kalau nggak punya duit siapa yang kamu cari? Wah itu siapa yang kamu cari? Aku kan yang kamu cari. Nah itu berarti apa? Ru'yatul a'ma fil a'ma. Itu berarti kamu itu suka melihat perbuatan
dari berbagai perbuatan yang pernah kamu lakukan, itu nggak baik. Wes, ibaratnya orang ikhlas itu kalau sudah pernah beramal, melakukan amal soleh, lupakan itu. Kalau kamu itu pernah melakukan amal soleh. Yes. Makanya ada orang memberikan gambaran yang agak kotor ini. Kalau mau beramal soleh itu kayak orang buang hajat, gitu ya. Iya. Kalau udah keluar udah lupa. Tadi itu hajatnya warnanya apa, baunya kayak apa, gitu sudah lupa ya. Mestinya seperti itu. Orang ikhlas, nggak dipikir lagi. Paham? Kemudian yang ketiga yaitu adalah apa? Wa iqtidau sawabil a'mali fil akhirah. Dan yang ketiga itu apa? Dia menghendaki pahala perbuatan di akhirat. Maksudnya apa ini? Menghendaki pahala perbuatan di akhirat. Dari perbuatan yang dilakukan itu dia hanya ingin mendapatkan balasan kelak di akhirat. Makanya ya, di akhirat nggak mengharapkannya nanti di akhirat aja biar Allah ya. Jadi itu ciri orang ikhlas. Menurut Zinnun rahimahullah ta'ala, ciri orang ikhlas itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu adalah istiwaul madhi wa dhammi fil amat. Kesesuaian puji-puji ya, kesesuaian pujian dan celaan dalam keumuman. Maksudnya apa? Sama aja dicelah maupun dipuji nggak ngaruh, tetap dia itu melakukan ibadah. Yang kedua, nisyanu ru'yatil amali fil a'mal. Yang kedua itu apa? Orang ikhlas itu melupakan melihat perbuatan dari berbagai macam perbuatan baik, atau tidak mau melihat ibadah yang sudah dilakukan. Terus yang ketiga, wa iqtidau sawabil a'mali fil akhirah. Dia hanya menghendaki balasan perbuatan di akhirat. Apa di akhirat? Ridha Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Satu paragraf lagi. Adli. Wa'anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amali li ajli an-nasi riya'un wal amalu li ajli an-nasi syirkun wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Jadi wa'an Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu ta'ala, dari Fudail bin Iyad Allah ridha kepadanya, qala berkata, tarkul amali li ajlin nasi riya'un, meninggalkan perbuatan atau meninggalkan ibadah li ajlin nas, karena manusia, itu namanya riya. Wal amalu li ajlin nas, dan beramal karena manusia atau beribadah karena manusia, syirkun. Ini gimana meninggalkan amal riya, melakukan amal malah syirik. Ini yang syirik. Tarkul amal di ajli nasriya. Kalau kamu itu meninggalkan amalan ibadah karena khawatir omongan orang, gitu ya, karena orang, karena manusia, itu riya namanya. Kamu itu riya. Kenapa? Riya itu penyakit apa sih riya? Dilihat orang. Kamu itu meninggalkan sesuatu karena dilihat orang, itu berarti riya. Biasa sholat malam, aku nggak sholat malam. Riya. Atau begini, kamu meninggalkan perbuatan aktivitas itu bukan karena Allah, tapi karena
dilihat orang li ajlin nas, karena manusia, karena dorongan manusia, entah itu dalam bentuk pujian, entah itu dalam bentuk celaan. Itu kalau kamu kemudian meninggalkan aktivitasmu, perbuatanmu, itu kamu kategori riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan beramal karena manusia itu syirik. Kenapa beramal karena manusia kata syirik? Berarti kamu itu menduakan Allah dalam tujuan. Mestinya dalam berbuat itu ridho Allah, tapi kamu ingin berbuat ini supaya dipuji, supaya dicitrakan baik, itu syirik. Ini menurut ayat, menurut Fudail bin Iyad. Wal ikhlasu, nah kesimpulannya di sini, wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Dan yang namanya ikhlas itu adalah Allah menjagamu dari keduanya, atau Allah melindungimu, menyehatkanmu dari keduanya. Apa yu'afi itu kan menyembuhkan, gitu ya. Maka artinya yang namanya ikhlas itu apa? Diri kita itu sembuh dari penyakit riya dan penyakit syirik. Sembuh dari meninggalkan perbuatan karena manusia, dan sembuh dari melakukan ibadah karena manusia. Nah, itu yang namanya ikhlas. Ini bagus nih ya. Dihafalkan itu. Anil Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amali li ajlin nasi riya'un wal amalu li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyallahu minhuma. Meninggalkan perbuatan karena manusia itu adalah riya. Melakukan amalan karena manusia itu adalah syirik, dan ikhlas itu adalah Allah menyembuhkanmu dari keduanya, Allah menjagamu dari keduanya. Apa? Dari riya dan syirik. Paham tuh? Baik, istamir. Man, saya kok Taki. Bismillah. Wa an Sahlit Tustari rahimahullahu ta'ala qala nadhara al-aqyasu fi tafsir al-ikhlasi falam yajidu ghairu hadha an takuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahdahu la yumazijahu syai'un la nafsa wala hawa wala dunya. Ya. Barakallahu wa ansul sarrihi wa anis sarrihi rahimahullah qala la ta'malu lin nasi syai'an wa la tatruku lahum syai'an wa la tagittu lahum wa la tughatti lahum syai'an wa la takshifu lahum syai'an. Iya. Jadi wa an Sahlin At-Tustari. Jadi dari Sahal At-Tustari. At-Tustari ini nisbah ke sebuah tempat yang ada di negeri mana? Di negeri Persia. Negeri Persia itu mana? Iran. Itu ada nama daerah yang namanya Tustar, daerah Tustar. Dan Sahal ini dinisbahkan ke sana, makanya wa an Sahlin At-Tustari, dari Sahal At-Tustari. Rahimahullahu ta'ala, Allah memberikan rahmat kepadanya. Qala, berkata, nadharal aqyasu fi tafsiril ikhlas. Jadi al-aqyas itu melihat atau meneliti. Nadharal aqyas
mengamati, mencermati, bukan sekedar melihat ini. Nadharul aqyasu fi tafsiril ikhlas. Orang-orang yang cerdas itu telah melakukan pengamatan di dalam tafsir tentang al-ikhlas. Tentang keikhlasan itu apa? Di al-aqyas itu jamak daripada al-kais. Jadi al-aqyas itu orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang cerdas ini telah mencermati, mengamati di dalam tafsir tentang al-ikhlas, yaitu tentang keikhlasan, falam yajidu ghairu hada, dan mereka itu belum mendapati selain ini. Selain ini itu apa? Ini yang bagaimana? Antakuna harakatuhu wa sukunuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala wahda. Jadi hendaknya gerakannya, diamnya, fi sirrihi dalam kerahasiaannya, wa alaniyatihi dan nampak dan kenampakannya itu lillahi ta'ala wahda. Itu untuk Allah semata. Jadi orang para aqyas tadi setelah mengamati tafsir tentang ikhlas itu apa, mereka itu tidak mendapati kecuali ini, kecuali kesimpulan apa? Hendaknya gerakannya, yaitu gerakan dan juga diamnya, fisirihi dalam kondisi rahasia, yang dimana dia itu tidak dilihat orang lain, dia cuma sendiri, hanya dirinya dan Allah yang tahu. Wa ala niyatihi, dan di dalam kondisi nampak yang dapat dilihat oleh orang lain, dia itu cuma punya satu tujuan, yaitu apa? Lillahi ta'ala wahdahu. Dia itu hanya diamnya tadi, geraknya, diamnya, apa yang dilakukan dalam kondisi rahasia atau dalam kondisi terang-terangan, itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wala la yumazijahu syai'un, yang tidak tercampuri oleh sesuatu pun. Sesuatu pun apa? La nafsa wala hawa wala dunya, tidak tercampuri oleh satupun dari hawa nafsu, dari nafsu, wala hawa, dan juga tidak tercampuri oleh siapa? Hawa, kehendak, keinginan, wala dunya, dan juga bukan karena tidak tercampur oleh keinginan dunia. Itu menurut asirri, menurut hasil apa yang disampaikan oleh Sahal Tusturi, hasil dari pencermatan, pengamatan orang-orang yang cerdas dalam mencermati tafsir tentang keikhlasan. Tidak mendapati kecuali apa? Gerak, diam, dalam kondisi sendiri dan dalam kondisi bersama orang banyak, dia tetap meniatkan apa yang dilakukan itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak tercampuri oleh satupun, oleh sesuatu pun. Seperti apa? Seperti hawa, seperti nafsu, seperti hawa, ya, seperti hawa nafsu, gitu ya, dan juga keinginan duniawi. Wa anis Sarri rahimahullahu qala, dan dari Asir Sarri, Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, la ta'malu linnasi syai'an wa la tatruk lahum syai'an wa la tughatti lahum syai'an wa la takshifu lahum syai'an. Jadi As-Sarri ini menjelaskan ikhlas itu
tidak melakukan tidak melakukan amalan apapun untuk manusia. Wala tatruk lahum syai'an, dan tidak meninggalkan suatu pun perbuatan karena mereka, yaitu karena manusia. Wala tughatti lahum syai'an, dan kamu tidak menutupi untuk mereka sesuatu pun. Maksudnya apa? Kamu tidak menutupi apapun dari manusia. Wala takshifa lahum syai'an, dan kamu juga tidak membongkar apapun untuk mereka, yaitu manusia. Jadi maksudnya gini, yang namanya ikhlas itu adalah apa? Kita tidak beramal karena manusia, kita tidak melakukan apapun karena manusia, kita tidak meninggalkan pekerjaan apapun karena manusia. Kita tidak menutupi apapun untuk manusia, dan juga kita tidak membongkar apapun untuk manusia. Semuanya berbuat ditujukan hanya untuk Allah. Meninggalkan perbuatan itu juga ditujukan untuk Allah. Menutup-nutupi juga untuk Allah. Membongkar sesuatu pun itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu. Baik, dilanjut. Saya qira. Anta satakku atau satastadzin? Oh, satastadzin. Fadhal. Man yuridul qira'ah? Fakhrul? Baik, fadhal. Iqra ya Fakhrul. Wa anil Kusairi qala afdalus sidqi istiwa'us syarri wal ala niyati. Wa anil Harisi al muhasibi rahimahullah al muhasibi rahimahullahu qala as-sadiqu huwallazi la yubali walau kharaja an kulli qadri lahu fi qulubil khalaiqi Oh, cetakan yang itu khalaik itu. Ya, istamir fi qulubil khalaiqi min ajli solahin qalbi wala yuhibbu itla'un nasu ala misakilid dzurri min hasanin amalihi wala yakrahu itla'un nasu ala syai'in min amalihi fa inna karahatahu lidzalika dalilun ala annahu yuhibbuz ziyadata indahum wa laysa hadha min akhlaqis siddiqina. Wa anil Kusyairi qala, dari Kusyairi berkata, afdhalus sidqi istiwa'us sirri wa alaniyah. Jadi seutama-tamanya
Ini juga di kitab kalian tertulis Afdhalus Sidqi apa Aqallus Sidqi? Memang ada cetakan lain, kitab cetakan lain itu isinya adalah Aqallus Sidqi. Tapi ini sama, buku kalian sama. Jadi sama yang pegang punya Afdhalus Sidqi Istiwa'us Sirri wa Alaniyati. Jadi seutama-utamanya kejujuran itu adalah kesesuaian rahasia dan alani. Istiwa usirri wa alaniyat. Jadi kesesuaian rahasia dengan kenampakan. Ya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya itu kejujuran yang paling utama itu adalah apa? Kamu itu sama dalam kondisi tidak dilihat orang maupun dalam kondisi dilihat orang, kamu itu berbuatnya sama. Contohnya, kamu sholat tiap malam, sholat malam gitu. Dilihat orang maupun tidak dilihat orang, kamu tetap sholat. Itu berarti ada orang melihat kamu atau nggak ada orang melihat kamu, tetap kamu sholat. Itu namanya apa? Kamu itu memiliki keutamaan kejujuran. Gitu ya. Jadi Afdhalus Sidqi Istiwa'us Sirri wa Alaniyah. Jadi seutama-utamanya kejujuran itu adalah kesesuaian dalam kondisi rahasia maupun dalam kondisi nampak. Contoh, kalau kita tarik dalam dunia pesantren atau dalam dunia kalian menuntut ilmu, kalau kalian itu benar-benar jujur, kalau kalian itu benar-benar ikhlas, diperhatikan Buya ataupun tidak diperhatikan Abuya, kamu itu tetap belajar. Iya. Kamu itu tetap ada Buya. Oh, kalau ada Buya aja kamu baca gini. Oh, seakan-akan koyok yo oh gitu. Jadi orang Jawa itu koyok yo oh gitu. Wah, Fatin. Barang setelah Buya itu bergeser dikit, jalan ke sana. Itu berarti apa? Kamu itu tidak melakukan antara dilihat sama tidak dilihat itu sama. Kalau dilihat toh koyo yo yes. Sama kayak berbahasa nih. Latihan berbahasa Arab, bahasa Inggris itu. Kalau ada Buya aja ngomong, di keras-kerasan. Kholasnya toh yang anak-awalan gitu. Karena ada Buya, pas nggak ada Buya, saya duluan ya. Itu berarti kamu apa? Enggak, kejujuranmu enggak utama. Iya. Kamu di kamar, kalau masih fisir, nggak ada yang lihat kecuali dirimu dan teman-teman. Fisir, fil ghurfa wa sirrun lak. Dalam kamar itu rahasiamu. Oh, kamu bahasa Indonesia. Sebelum tidur ngobrol pakai bahasa Indonesia. Ayo siapa yang jujur, angkat tangan. Itu berarti kamu nggak ikhlas. Itu berarti kamu nggak jujur. Tidak memiliki jujur. Karena apa? Tidak ada kesesuaian antara kerahasiamu dan kenampakan. Afdhalus Sidqi Istiwa'us Sirri wal Alaniyat. Jelas? Kemudian wa 'anil Harisi al-Muhasibi, dan dari Haris al-Muhasib rahimahu qala, Allah memberikan rahmat padanya, berkata, as-sadiqu huwallazi la yubali walau kharaja an kulli qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Orang jujur itu adalah orang yang tidak memperhatikan
walau kharaja an kulli qadrin lahu, meskipun keluar dari setiap ukuran miliknya, fi qulubil khalqi, dalam hati ciptaan, min ajli salahi qalbihi, dalam rangka untuk perbaikan hatinya. Jadi orang kemudian wala yuhibbu itla'an nasi ala masaqil dzurri min husni amali, dan dia tidak menyukai perhatian manusia terhadap masaqilun zur, beratnya biji jagung, min husni amali, dari perbuatan baiknya. Wala yakrahu itla'an nasi ala sayyi min amali, dan dia tidak menyukai perhatian manusia atas keburukan dari perbuatannya. Fa inna karahatahu, karena sesungguhnya kebenciannya, lidzalika, terhadap itu, dalilun, itu merupakan bukti, ala annahu, bahwasannya dirinya, yuhibbu ziyadata indahum, itu menyukai azyadah, menyukai tambahan, indahum, dari mereka. Walaisa hada min akhlaqis siddiqiyyin, dan ini bukanlah merupakan perilaku orang-orang yang jujur. Maksudnya gini, orang jujur itu tidak mau memperhatikan, meskipun keluar, dia itu tidak mau memperhatikan, meskipun ada setiap ukuran yang ada dalam diri ciptaan untuk perbaikan hati. Maksudnya begini, maksudnya itu gini, orang jujur itu dia tidak memperhatikan apa yang keluar dari hati orang lain dalam rangka untuk perbaikan hatinya. Dia nggak memperhatikan itu apa yang ada di benak orang itu, nggak mau. Di benaknya dalam rangka untuk memperbaiki hatinya. Kalau dia mikirin apa kata orang, apa perasaan orang, apa ini, itu dia nanti apa? Hatinya itu nggak akan ikhlas, keganggu, jujur. Kalau saya begini nanti dia nanti bagaimana ya? Suka enggak dia ya? Wis enggak berarti. Nanti disukai dia enggak ya? Dia dibenci, jangan-jangan nanti benci gitu. Kalau memang itu ibadah ya dilakuin aja. Tidak mempertimbangkan. Kemudian orang yang jujur itu juga apa? Dia tidak suka untuk diperhatikan orang. Dari beratnya kebaikan amal yang telah dilakukan. Jadi orang jujur itu dia tidak suka kalau dia berbuat baik itu dipuji orang. Tidak suka, diam aja. Dan orang yang jujur itu juga tidak suka membenci, dia itu tidak suka. Wala yakrahu, dan dia tidak membenci alan nas perhatian, pengawasan manusia terhadap keburukan dari amalnya. Jadi orang jujur itu apa? Dia itu tidak suka kalau diperhatikan melakukan kebaikan. Dan dia juga tidak membenci orang itu tahu kalau dia itu berbuat jelek. Ngerti nggak maksudnya? Kalau berbuat baik dia nggak suka untuk diketahui orang. Kalau dia buruk
berbuat jelek, dia juga nggak membenci kalau ada orang melihat. Biasa-biasa aja. Kenapa? Karena kalau dia benci dilihat orang melakukan kejelekan, itu berarti dikatakan sini fa inna karahatahu lidzalika, karena kebenciannya terhadap hal itu dalilun, itu merupakan apa? Bukti ala annahu yuhibbu ziyadata indahu. Itu bukti bahwasanya dia itu menginginkan tambahan dari mereka. Ya, nggak mau terlihat berbuat jelek. Wah, jangan sampai orang lain saya melihat saya berbuat jelek ini. Jangan. Karena itu kalau kamu seperti itu, berarti kamu itu menginginkan tambahan dari mereka. Apa? Mungkin ujian, mungkin citra yang baik. Kalau mau berbuat baik itu, kamu juga apa? Suka agar orang lain melihat berbuat baik gitu. Itu juga merupakan bukti bahwasannya kamu itu menginginkan atau menyukai tambahan. Iya. Wah, berbuat baik, panggil orang, wah biar di kamera, biar di ini. Itu berarti kamu ingin mendapatkan citra. Itu yang dimaksud dengan azyada indahum, tambahan dari mereka. Walaysa hadza min akhlaqis siddiqin, dan ini bukan merupakan perilaku atau etika orang-orang yang jujur. Paham tuh? Jelas? Wa an ghairihi idza talabat wa an ghairi idza talabtallaha ta'ala bisidqi a'taqallahu mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Dan dari yang lainnya, kalau idza talabtallaha, jika kamu itu memohon kepada Allah Ta'ala bisidqi, dengan jujur, a'taqallahu mir'atan, Allah akan memberikanmu cermin, tubsiru fiha, di dalamnya kamu dapat melihat kulla syai'in, segala sesuatu, min ajaibid dunya, dari berbagai keajaiban dunia wal akhirat. Kalau kamu jujur itu, kalau kamu jujur minta Allah, itu Allah ngasih kamu cermin. Nih lihat ya, cermin perilakumu gimana, itu dunia bagaimana, gitu ya. Jadi idza talabtallaha ta'ala bisidqi, jadi kamu Allah, kalau kamu meminta kepada Allah dengan jujur, Allah telah memberikanmu cerminan tubsiru fiha, di dalamnya kamu dapat melihat kulla syai'in, segala sesuatu, min ajaibid dunya wal akhirah, dari keajaiban dunia dan akhirat. Wa aqawilu salafi fi hadza katsiratun. Jadi pendapat ulama salaf, aqawil itu jamak daripada al-qaul, ucapan atau penjelasan, pendapat. Jadi aqawil salaf, berbagai macam pendapat salaf, fi hadza, dalam perkara ini tuh katsirun, sangat banyak. Asyarna ila hadzal ahrufi minha tanbihan 'alal matlubi. Kami tunjukkan kepada huruf-huruf ini darinya sebagai peringatan 'alal matlub, terhadap apa yang diminta. Waqad dzukirtu jamalan, waqad dzakartu jamalan min dzalika ma'a syarhiha fi awali syarhil muhadzab. Dan saya telah menyebutkannya dengan baik
Dari itu ma'asyarhiha beserta penjelasannya di awal syarhil muhadzab, di awal penjelasan al-muhadzab, yaitu maksudnya dalam penjelasan kitab Syarhul Muhadzab. Ada kitab Syarhul Muhadzab begini kitabnya. Berapa jilid itu? 22 tuh berapa ya? Panjang. Itu buah karya Imam Nawawi. Wa dhamantu ilaiha min adabil muallim wal muta'allim, dan saya telah menghimpun dari berupa adab pengajar, wal muta'allim dan pelajar, wal faqih wal mutafaqih. Wal faqih yaitu ulama fikih, maksudnya guru yang mengajarkan fikih, wal mutafaqih pelajar yang mempelajari ilmu fikih. Ma la yastagni anhu talibul ilmi, yang tidak dibutuhkan oleh penuntut ilmu. Wallahu a'lam. Ya ini ya. Jadi bab keempat ini, pasal yang pertama, Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran ini menjelaskan apa pentingnya ikhlas dan penjelasan apa itu ikhlas. Mungkin cukup ya, pas lebih 5 menit. Semoga apa yang kita kaji pada malam hari bermanfaat, dan alhamdulillah cara baca kitab kalian sudah baik ya. Perlu dilatih terus gitu ya, diperhatikan rumusnya, diperhatikan kaidahnya, kenapa dibaca fathah, kenapa kasroh. Tapi untuk awal ya, ukuran kalian yang baru setengah tahun mondok di sini di KSM ini sudah bagus, perlu ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Latihan terus, dibaca terus, baca sambil mentelaah, mengulangi lagi rumus-rumus sambil mempelajari kaidah nahwu dan sharh. Saya baca bagus. Semoga Allah memberikan kalian kemudahan, keberhasilan dan kemanfaatan ilmu selama menuntut ilmu di Pondok Modern KSM. Doakan Abuya sehat selalu sehingga kalian tetap Buya bisa menyampaikan ilmu atau mengajari apa yang Buya bisa ajarkan kepada kalian dari sedikit ilmu yang Allah titipkan kepada Abu. Kita akhiri kajian At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum lima adalah takul ala annal bilad mablul